Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala sayyidi rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, saya sayangi, alhamdulillah pada saat ini kita bisa bertemu meskipun melalui media informasi, melalui media sosial. Hari ini saya Agung Rianto, bisa dipanggil Pak Agung. Saya mengampu mata pelajaran ke-NU-an, mata pelajaran ke-NU-an, yaitu mata pelajaran muatan lokal yang berbicara tentang Islam dan Nahdlatul Ulama, ya, atau berkaitan dengan NU. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Kalau bicara sejarah, kuncinya anak-anak harus banyak membaca. Kalau ini bicara soal perkembangan Islam, maka bacalah referensi dimanapun, apakah itu di buku langsung atau di media sosial juga boleh. Tetapi kalau di media sosial membacanya harus hati-hati, mencari referensi yang betul-betul layak untuk dibaca. Siapa penulisnya, gitu. Sejarah kuncinya membaca, dan membaca. Saya berharap anak-anak sekalian rajin membaca mulai sekarang. Kemudian yang harus dicapai oleh anak-anakku sekalian pada kompetensi dasar ini yang pertama adalah memahami persinggahan mubalik Islam. Kemudian yang kedua memahami masuknya Islam di Indonesia, kemudian memahami kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, pada konteks ini, kompetensi yang dicapai, inilah capaian yang harus dipahami oleh anak-anak sekalian. Nah, pada sesi ini, kita akan belajar tentang persinggahan mubalik Islam. Persinggahan mubalik Islam, persinggahan ini erat kaitannya dengan urusan laut melaut. Nah, mubalik Islam, ini mereka adalah para penyiar, para pendakwah ya Islam, itu para penyebar Islam. Perlu dipahami, sejak zaman sebelum Islam, bangsa Arab ini terkenal tidak hanya sebagai pengembara di daratan, tetapi juga sebagai pelaut. Kemudian letak negeri Arab yang dikelilingi lautan, yaitu Lautan Tengah, Lautan Merah, Samudra Indonesia, dan Teluk Persi. Ini kondisi lingkungan yang terjadi di Arab. Kemudian jalur laut merupakan jalur yang ramai menjadi lalu lintas para pedagang Arab dan Gujarat. Jadi sering ada hilir mudik perdagangan dari orang-orang Arab ke berbagai wilayah. Kira-kira kemana? Ya, tujuan para pedagang itu adalah ke negeri Cina. Kenapa Cina? Karena peradaban di Cina itu sudah lumayan maju, ya. Peradaban di Cina sudah lumayan maju, perdagangannya juga bagus. Makanya mereka berdagang ke negeri Cina tujuannya. Nah, dalam konteks ini para pedagang Arab yang hilir mudik lalu lepas di lautan lepas sudah beragama Islam. Dalam konteks menuju ke Cina itu mereka melakukan proses persinggahan di beberapa wilayah. Nanti kita di tahapan berikutnya ya. Para pedagang Arab yang hilir mudik di lautan lepas sudah beragama Islam. Ya, orang-orang Arab yang berdagang itu beragama Islam, itu dicatat. Mereka bukan saja untuk berdagang, tetapi juga untuk menyiarkan agama Islam, sehingga mereka berlayar tidak saja sebagai pedagang, tapi juga sebagai mubalek, sebagai penyiar Islam, sebagai pendakwah ajaran agama Islam. Diri mereka sebagai pedagang itu memang ya sudah mencerminkan yang orang yang beragama Islam. Nah, inilah yang paling penting. Jadi kita sebagai umat Islam itu dimanapun berada, kita kan selalu membawa keislaman kita. Jadi kalian semua itu harus menunjukkan keislaman itu dengan
sebaik mungkin. Ya, sebaik mungkin. Contoh, nggak usah lama-lama, nggak usah sulit-sulit. Kalian nanti siswa madrasah. Nah, setelah ada adzan maghrib, adzan isya, ya pergi saja ke musola, ke masjid. Itu bagian dari kalian menyebarkan dakwah. Oh, karena apa? Di kalian umat Islam, ketika ada hal panggilan sholat dan itu bagian dari ajaran Islam, maka lakukanlah. Dan bawa diri kalian, bahwa melekat pada diri kita itu keislaman. Nah, perilaku baik yang kalian lakukan itu juga bagian dari dakwah. Nah, bagian dari dakwah. Oke, saya lanjutkan. Persinggahan Mubalik Islam. Nah, ini beberapa lokasi yang disinggahi oleh pedagang Arab yang tadi tujuannya ke Cina. Itu ada 2 secara umum. Bandar Gujarat, kemudian bandar-bandar di Nusantara. Bandar Gujarat itu lokasinya di India. Setelah dari Gujarat, orang-orang Arab itu menuju ke wilayah Indonesia, Malaka, Filipina, Vietnam, Cina, tujuan akhirnya. Ini ya otomatis mereka di sana di Gujarat itu juga sama melakukan proses pendakwahan dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Sehingga kita tidak heran apabila di negeri India atau Pakistan sekitar itu banyak orang yang memeluk ajaran agama Islam. Meskipun di India sana tidak menjadi mayoritas. Kemudian bandar-bandar di Nusantara. Kalau pada saat orang-orang pendakwah Arab itu, balik Arab itu bersinggah di bandar di Nusantara, itu mereka beliau-beliau singgahnya di wilayah Aceh, kemudian ke Palembang, kemudian ke Jawa. Jawa di antara Sunda Kelapa. Sunda Kelapa itu ya antara lain di Jakarta, Cirebon, ya. Sunda Kelapa itu Jakarta. Kemudian Cirebon, Semarang, Tuban hingga Gresik. Nah, ini. Maka tidak heran ketika di wilayah Aceh itu ditemukan perkampungan Arab di sana itu ada. Kemudian anak-anakku sekalian, dalam sesi ini Persinggahan Mubalik Islam, ending akhirnya, yang catatan akhirnya adalah para pedagang Arab selain berdagang mereka juga menyebarkan ajaran agama Islam, yaitu mendakwahkan agama Islam, menyebarkan agama Islam, mengajak masyarakat setempat. Tapi dalam referensi lain dikatakan bahwa mereka sebetulnya tujuan utamanya adalah memang menyebarkan ajaran agama Islam. Dagang itu bagian dari strategi dakwah yang dilakukan oleh para mubalik ini. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Kita akan ketemu di sesi berikutnya. Nanti akan saya share, akan saya sampaikan file PDF, ringkasan materi, ataupun materi penjelasan setelah saya menyampaikan materi ini dalam bentuk file PDF. Saya kira itu kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.